Oke, lihat ini ya. Jadi sekarang kita akan membahas mengenai teknologi perkebunan. Jadi perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai. Mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Jadi perkebunan yang diusahakan bisa berupa tanaman keras, industri seperti kelapa, kakao itu adalah kopi coklat, teh, kelapa sawit, lada, kopi, ataupun tanaman seperti pisang, anggur, anggrek, dan lain-lain. Nah, di Indonesia perkebunan ini mencakup plantation dan atau orchard. Jadi tumbuhan yang bisa ditanam di daerah pegunungan ataupun dataran tinggi. Gitu. Bisa didengar ya, bisa dilihat juga. Gimana? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, kita lanjut. Jadi permasalahan dalam perkebunan yang perlu kita ketahui yaitu ada 5. Nah, yang pertama yaitu perubahan iklim pada suatu wilayah yang tidak menentu. Jadi iklim pada suatu wilayah itu mempengaruhi komoditas yang akan ditanam. Itu merupakan problem juga. Jadi tidak semua tanaman dapat ditanam di semua daerah, begitu. Yang kedua yaitu ketersediaan dari air. Nah, air merupakan sumber utama untuk sumber makanan utama pada tanaman ya. Jadi tidak semua wilayah itu memiliki air yang cukup. Jadi dengan keterbatasan itu hanya beberapa komoditas yang bisa ditanam. Selanjutnya yaitu musim yang berkepanjangan seperti musim dingin atau penghujan yang terlalu lama. Itu tidak baik untuk pembibitan ataupun pemanenan. Jadi seperti di daerah kita ya, daerah kita ini kan tropis, jadi hanya 2 keadaan, di mana kalau hujan terlalu lama itu juga tidak bagus, kalau panas terlalu lama itu juga tidak bagus. Apalagi di daerah lain seperti Jepang, Rusia, Amerika, dan lain-lain yang ada 4 musim. Itu lebih problemnya lebih besar daripada di Indonesia ini. Selanjutnya yang keempat yaitu wilayah baru atau pembukaan lahan baru. Biasanya pembukaan lahan baru ini adalah yang pertama lahan hutan, lalu ditanami perkebunan. Nah, itu biasanya memiliki permasalahan yang baru, seperti kurangnya zat yang akan diserap oleh tumbuhan. Jadi tidak semua tumbuhan bisa hidup di sana karena wilayahnya masih baru yang sebelumnya ditanami oleh pepohonan. Yang perlu kita waspadai yaitu dampak dari pertumbuhan industri. Ternyata suatu daerah yang memiliki pertumbuhan industri sangat tinggi itu berdampak negatif bagi perkebunan di daerah sekitarnya. Selain industri menghasilkan banyak gas karbon dioksida dan gas-gas berbahaya dihasilkan, itu juga berpengaruh bagi perkebunan kita. Gitu. Jadi 5 problem ini harus diperhatikan dalam sebuah perkebunan. Selanjutnya solusinya yang pertama, kita harus menyediakan air yang bersih pada suatu wilayah itu, di mana kita harus berusaha untuk mencari sebuah sumber air atau mengolah air laut menjadi air bersih yang bisa digunakan untuk memberi makanan atau menyaplai nutrisi
si tanaman yang kita tanam. Yang kedua, solusinya kita harus memperbanyak lahan hijau untuk memperbaiki oksigen di sekitarnya. Jadi dengan menambah jumlah tanaman hijau seperti pepohonan hijau itu memperbaiki daerah perkebunan juga. Yang ketiga yaitu kita meningkatkan hasil dengan bantuan beberapa vitamin-vitamin. Jadi hasil panen dari perkebunan itu menjadi salah satu solusi agar para petani yang lainnya bisa mengikuti kita dalam berkebun. Nah, selanjutnya selain 3 solusi itu, ada beberapa masalahan yang lain yang dimana kita harus tahu dulu dalam suatu wilayah itu memiliki produksi apa dan akan dipasarkan kemana, begitu. Jadi kita harus tahu hubungan antara produksi dan pasar, apakah saling mendukung atau tidak. Selanjutnya yaitu komunikasi. Nah, sebuah teknologi baru biasanya banyak penolakan. Oleh karena itu kita harus pandai-pandai berkomunikasi dengan para petani maupun para pelaku pasar, begitu. Selanjutnya, selain menjalin komunikasi dengan petani dan pasar, kita harus bekerja sama untuk efek yang lebih baik, di mana selain petani dan pasar mengalami keuntungan, kita juga mengalami keuntungan. Jadi ketiga komponen itu harus mengalami keuntungan, begitu. Nah, kita harus tahu dulu perkebunan Indonesia atau perkebunan kita itu apa saja komoditasnya. Jadi di Indonesia itu ada 4 komoditas utama yang paling besar di Indonesia. Seperti yang pertama teh, yang kedua di Kalimantan Timur ada kelapa sawit, selanjutnya ada kopi, yang selanjutnya adalah perkebunan sayur. Ini merupakan komoditas utama kita ya di Indonesia, khususnya kalau daerah kita kelapa sawit ya. Nah, komoditas suatu wilayah itu ditentukan oleh lima aspek. Yang pertama, wilayah. Jadi luas wilayah, kondisi tanah, lalu suplai air, suplai udara. Nah, itu menentukan sebuah komoditas. Yang kedua yaitu komoditas itu sendiri. Apakah komoditas itu sendiri bisa ditanam atau dikembangkan di sebuah wilayah yang datarannya hanya tinggi semua? Nah, itu kita harus mencocokkan. Nah, yang kedua adalah akses. Selain wilayah dan komoditas, kita perlu akses. Apakah untuk menjangkai sebuah perkebunan kita menggunakan kapal, menggunakan truk untuk pengangkat dan lain-lain, atau jalannya yang rusak? Nah, itu harus diperhitungkan. Yang keempat yaitu hasil. Nah, apakah komoditas yang kita tanam dalam suatu wilayah itu menghasilkan hasil yang baik atau malah hasil yang buruk? Selanjutnya yang kelima adalah pasar, di mana apakah hasil perkebunan kita diterima pasar dengan baik atau bahkan malah dikirim ke daerah lain, begitu. Jadi 5 aspek ini harus kita perhatikan ya untuk menghasilkan sebuah komoditas, sebuah wilayah yang lebih baik. Itu harus diperhatikan 5 ini. Nah, dalam menentukan itu semua dari 5 aspek itu, baru kita bisa tarik 3 garis. Yang pertama, kita bisa menentukan dari pemahaman itu. Nah, apabila kita melakukan sebuah penelitian, kita harus pilih sesuatu yang menurut kita baik atau baik untuk lingkungan. Nah, tapi di sana ada tantangan. Yang pertama yaitu membutuhkan usaha yang keras dalam menekuni suatu hal. Jadi tidak boleh separuh-separuh ya dalam melakukan penelitian, karena selain itu kita ditunggu oleh para petani ya. Oleh para petani kita ditunggu, lalu
kontribusi teknologi kita itu sebesar apa. Nah, itu harus dipahami ya, jangan langsung melakukan action, tapi lakukanlah pengambilan data dulu. Misalnya tanya-tanya dulu daerah sekitar, bagaimana kalau kita menerapkan sebuah teknologi seperti itu. Selanjutnya yaitu aspek kedua yaitu kerjasama. Nah, kerjasama inilah sangat penting. Selain kerjasama untuk mencapai tujuan kita, tapi kita harus bekerja sama untuk menyamakan sebuah gagasan agar tujuan kita tercapai dan tujuan mereka juga tercapai. Jadi ini penting ya, kerjasama antara kita dan objek penelitian kita ya. Selanjutnya, setelah kedua aspek ini terpenuhi, baru kita bisa melanjutkan sebuah riset. Nah, riset ini kita tidak boleh asal-asal riset atau mengambil sebuah judul orang lain atau tiba-tiba kita kita menentukan judul tanpa melihat riset sebelumnya. Nah, nanti bisa tabrakan karena jika riset yang kita lakukan sudah pernah dilakukan oleh orang lain, maka riset kita dianggap plagiat. Nah, itu harus dipahami. Dari sini kita harus sering-sering membaca jurnal mengenai riset yang akan kita tuju. Begitu. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan dulu sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya. Silakan. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan dulu masalah aspek-aspeknya? Oke, kalau belum ada kita lanjut ya ke pembahasan selanjutnya. Oke, pembahasan selanjutnya adalah ya ini perkebunan. Nah, perkebun ya kita ambil di perkebunan di Jepang, di mana sebuah teknologi asal Jepang mengembangkan teknologi yang bisa masuk ke pasar agrikultural, di mana perusahaan Fujitsu pada tahun 2014 di Tokyo ya, itu telah membuat sebuah perkebunan secara minimalis, di mana sayuran yang pertama kali ditanam oleh Fujitsu menunjukkan internet dan teknologi bisa masuk ke dalam sektor agrikultural. Nah, menurut mereka, Fujitsu ini menjadi jawaban atas masalah kurang produktivitas dalam sektor pertanian di negara maju. Menurut mereka, yaitu hasil dari produksi itu steril. Selanjutnya, di dalam alat yang demikian rupa, dibuat oleh Fujitsu, selada dipantau secara detail, teliti, mulai dari kadar air, keadaan suhu, dan lain sebagainya. Jadi informasi yang didapat dan diterima oleh para petani mendapatkan selada yang tidak hanya sehat, namun juga steril. Sebagai gambaran bahwa hasil perkebunannya terjual untuk 90 gramnya itu 4,9 US dollar. Nah, itu 2 kali lipatnya ya dari selada yang konvensional, menurut mereka seperti itu. Ini perkebunan yang Jepang. Selanjutnya ada di California itu membuat sebuah robot. Jadi farm robot ini membuat robot yang memudahkan kinerja para petani, di mana robot ini bisa menyiram air, memberi pupuk, dan melakukan pekerjaan lainnya yang dapat mendukung tanaman agar tumbuh dengan subur. Jadi untuk dapat bisa bekerja, robot ini harus terhubung oleh software yang dibuat oleh farm robot yang diunggah dalam web resminya ya. Bagi pengguna yang mengalami kesulitan, maka jangan khawatir, di sana ada
forum diskusi online yang disediakan oleh FarmRobot. Jadi di California juga sudah mulai berkembang di mana teknologi elektro membantu kegiatan bertani mereka, gitu. Seperti kita lihat di sini, bisa dilihat ada panel surya, di sini ada kontrolnya, ini handphone sebagai pengontrolnya. Jadi ini sebagai perintah dan ini sebagai penerima perintah, begitu ya. Selanjutnya ini ada ekorobotik. Ekorobotik ini lebih canggih daripada yang sebelumnya karena sudah berbasis AI, yang dimana dapat mendeteksi jenis dan karakteristik tanah suatu lahan pertanian sehingga mampu mengatasi resiko kegagalan panen. Jadi robot yang dibuat ini bisa bekerja di daratan maupun terbang karena berjenis drone, ya begitu. Selanjutnya robot ini memiliki keunikan di mana seperti meja ini juga memiliki sensor yang mampu mendeteksi gulma. Jadi bisa mendeteksi gulma pada lahan pertanian. Selanjutnya robot ini juga ramah lingkungan, di mana menggunakan panel surya. Jadi sudah menggunakan panel surya ya di sini. Ini menggunakan panel surya. Bahkan perusahaan ini mengklaim 12 jam secara terus-menerus dapat bekerja. Nah, ini robotnya seperti ini. Seperti meja, ada kakinya 4 dan bisa terbang juga karena dilengkapi oleh teknologi drone ya. Begitu. Selanjutnya ada Iron OX. Nah, di mana startup ini dikembangkan menggunakan cloud ya. Dia menyimpan semua data dalam cloud yang diberi nama The Brain. Ya, maksudnya sebagai otaknya dia simpan di cloud. Nah, jadi Brain ini akan mampu mengumpulkan data-data penting dari sebuah tanaman. Jadi semua data-data tanaman disimpan di cloud-nya si Iron OX gitu ya. Jadi biasanya petani harus memeriksa tanaman beberapa kali dalam sehari. Seperti kadar air, nutrisi, kondisi cuaca, udara dari setiap tanaman terjaga dengan baik. Jadi Iron OX ini ibaratnya tiruan dari si petani, di mana si petani memberikan informasi lalu disimpan di cloud. Selanjutnya si Iron OX ini melakukan perintahnya berdasarkan perintah yang ada di cloud gitu. Selanjutnya Ripa. Nah, ini robot Ripa ini lebih canggih lagi karena autonom. Jadi melakukan pekerjaan sendiri tanpa harus digerakkan oleh manusia. Di mana dilengkapi oleh sensor dan algoritma yang canggih. Kalau yang sebelumnya menggunakan AI, cloud, nah ini lebih canggih lagi. Dia dilengkapi oleh algoritma yang canggih tanpa harus diperintah. Jadi kita dia sudah tahu. Jadi sensor-sensornya sudah dilengkapi untuk mendeteksi bahwa ada benda asing seperti kaca, batu, besi, dan logam. Jadi selain menjaga tanaman, dia juga menghindarkan dari benda-benda berbahaya, begitu ya. Ini robot ini sangat membantu bagi para petani ya. Ya ada panel suryanya. Ini kalau kita lihat seperti ini seperti traktor ya, ada 4 bannya, dia berjalan mengikuti jalurnya dan mengecek semua tanaman yang dia lewati seperti itu. Nah, ini untuk kesimpulannya pada materi hari ini, pahami segala kondisi lingkungan untuk menghasilkan sebuah penelitian yang baik dan bermanfaat untuk lingkungan. Itu yang pertama. Yang kedua, lakukan segala pekerjaan dengan totalitas untuk hasil yang maksimal. Yang ketiga, perkembangan teknologi memaksa semua manusia untuk berpikir cerdas. Yang keempat, silakan berkontribusi untuk bangsa dan tanah air tercinta. Mungkin itu kesimpulan dari
materi kali ini. Jika ada yang ditanyakan atau sharing atau bebas masalah apa saja, saya persilahkan. Oke, silakan. Atau ada yang ditanyakan? Mungkin dari saya, Pak. Oh ya, silakan, Pak Rido. Ya, baik, Pak. Mungkin saya perkenalkan diri dulu, Pak. Nama saya Farido. Saya dari Elektro Angkatan 2017. Tadi saya tertarik sekali dengan beberapa robot-robot yang ada diciptakan di dunia ini ya. Ternyata memang robot yang sekarang untuk di bidang pertanian itu udah kompleks sekali. Nah, yang ingin saya tanyakan, Pak, mungkin hanya dari pemikiran saya aja. Ketika kita menawarkan suatu produk atau inovasi kepada masyarakat, uh, mungkin masyarakat bakal mendukung inovasi tersebut. Tetapi apabila inovasinya ini bersinggungan langsung dengan dalam istilahnya pekerjaannya seseorang, kan kalau misalnya ada robot kan artinya ada pekerjaan petani yang dihilangkan. Nah, kira-kira bagaimana apabila kita ingin melakukan inovasi yang serupa sejenis seperti itu, bagaimana cara kita untuk meyakinkan para petani juga kalau misalnya inovasi yang kita lakukan ini nggak akan menghilangkan pekerjaannya, mungkin begitu Pak. Jadi seenggaknya meskipun ada inovasi ini, mereka tetap bisa bekerja juga gitu Pak. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya dan mungkin sharingnya ya. Jadi begini, kalau menurut saya pribadi, jadi kita harus pandai mendekatkan diri pada sebuah lingkungan ya. Yang pertama, jangan berdasarkan kehebatan dari teknologi yang akan kita terapkan, tapi kita seperti yang saya jelaskan tadi, kita harus menggiring semua gagasan. Jadi antara tujuan kita dan tujuan mereka harus sama dulu. Nah, jadi kita harus mengarahkan dulu bahwa penelitian kita ini tidak akan menghilangkan pekerjaan mereka, tapi akan memudahkan pekerjaan mereka. Jadi kayak misalnya ya, ada petani yang biasanya mengerjai semuanya itu sendiri, ibaratnya menyuruh orang. Jadi kan pekerjaan orang itu akan hilang. Nah, sebetulnya tidak akan hilang, tapi si pekerja itu bisa sebagai controller. Jadi pekerjaannya tidak capek gitu. Jadi kita tidak menghilangkan pekerjaannya si penyiram air tadi, tapi kita memudahkan si pekerjaan untuk menyiram air begitu. Jadi kita mendukung untuk memperluas perkebunan, bukan mempersempit perkebunan di mana hanya dimiliki satu orang, tapi pekerjanya banyak gitu. Kita mendukung untuk semua orang ini memiliki perkebunan masing-masing gitu. Jadi kita arahkan ke sana. Jadi semua orang bisa untung gitu. Jadi semua digiring sebagai pelaku usaha atau pelaku perkebunan, bukan sebagai pekerja perkebunan begitu. Mungkin seperti itu kalau dari saya sih. Kita jangan fokus ke kehebatan dari sebuah teknologi kita, tapi kita asah dulu ya pendekatan ke masyarakat dulu gitu. Itu lebih tepatnya seperti itu kalau menurut saya. Mungkin itu Mas Faredo gimana? Iya Pak, baik. Mungkin bisa jadi insight baru juga buat saya Pak. Baik. Terima kasih Pak. Sip, Mas Faredo. Jadi Mas Faredo, kalau saran saya ya, kalau melakukan sebuah pengajakan atau menyamakan visi, jangan dilakukan sendiri, tapi Mas Faredo harus membuat sebuah tim. Jadi tim itu dilengkapi dengan misalnya orang-orang yang berkompeten dalam bidang itu. Misalnya Mas Faredo mengajak ini dinas pertanian gitu. Jadi Mas Faridu nggak capek-capek tuh menjelaskan ke petani, tapi si dinas pertanian yang memperkenalkan bahwa ada teknologi baru yang akan diterapkan di pertanian. Jadi kita tidak bisa langsung shortcut atau jalan pintas, nggak bisa. Kita harus berdasarkan struktural. Kita ikuti dulu dinas pertaniannya seperti apa, bisa menerima teknologi kita dulu apa tidak gitu. Biasanya ya yang seperti yang pernah saya lakukan, karena saya juga
melakukan beberapa penelitian di agroteknologi ya, saya mendekatkan diri ke lembaga pertanian di sebuah desa atau sebuah kecamatan. Saya mencoba sharing dulu. Ini saya ada sebuah inovasi Pak, seperti ini, bagaimana? Apakah ini mau diterapkan langsung atau kita langsung ke lahan atau saya melakukan penelitian di laboratorium Bapak dulu gitu. Jadi yang pastinya kalau Dinas Pertanian itu sudah menganggap teknologi kita itu merakyat, maka kita nggak perlu mengenalkan, tapi Dinas Pertanian itu sendiri yang mengenalkan ke masyarakat atau petani-petani dan pelaku perkebunan, begitu sih. Itu menurut saya Mas Farido. Mungkin bisa jadi masukan Mas Farido kalau melakukan sebuah kegiatan, buatlah sebuah tim yang solid, bisalah ajak adik kelas atau Mas Farido untuk meyakinkan ngajak Pak Camat atau Pak RT gitu. Gitu Mas. Terima kasih. Yang lain gimana? Teman-teman yang lain? Kalau dari saya belum ada sih, Ya. Pak. Jadi teman-teman ini rencananya ya, Pak, Sigit. mungkin saya Ya. izin bertanya, Pak. Silakan, Mas Sigit. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sigit Sanjaya dari Angkatan Elektro 2017. Sebetulnya kan tadi saya ada lihat juga tuh, di mana robot itu kan dia menggunakan dia di lahan yang kecil. Nah, tapi saya lihat di situ kan tanamannya seperti sawi, terus wortel, kol dan macam-macam. Nah, sebenarnya saya ini masih bingung Pak antara perbedaannya perkebunan dan pertanian. Karena menurut saya kayak seperti sawi, wortel dan lain itu maksudnya pertanian Pak. Dan juga tadi disebutkan sama Bapak perkebunan itu biasanya di dataran tinggi Pak, seperti itu Pak. Mungkin bisa lebih jelaskan lagi Pak perbedaannya gimana Pak. Baik. Terima kasih pertanyaannya Mas Sigit ya, Sigit Sanjaya ya. Jadi memang topik kali ini kan perkebunan ya. Saya hanya menggali sebuah penelitian. Jadi penelitian itu tidak harus bersifat dari perkebunan gitu. Jadi saya hanya mendorong sebuah teknologi dari pertanian seperti sayur dan lain-lain itu bisa diterapkan di perkebunan juga, misalnya di sawit ya. Cara memanen sawit yang aman atau cara eh, mengusir para pengganggu di sawit, misalnya seperti hewan-hewannya gitu. Jadi eh, yang saya lakukan tadi hanya mengenalkan bahwa di teknologi luar itu bukan hanya perkebunan itu belum begitu diinjak karena mereka hanya banyak mengembangkan daerah pertanian karena yang dibutuhkan di sebuah wilayah itu pertanian gitu. Jadi penelitian yang ada ini masih mengembangkan sebuah pertanian. Nah, yang saya bahas kan perkebunan. Perkebunan ini saya hanya menjelaskan bahwa perkebunan itu lebih luas lagi. Jadi kita harus memperhatikan sebuah wilayah, kesediaan air, selanjutnya cuaca dan lain-lain. Nah, dari situ ini bisa memotivasi teman-teman bahwa di bidang perkebunan tuh bisa kok gitu. Dengan teknologi yang sama, kita bisa melakukan penelitian di sebuah perkebunan begitu. Jadi yang saya contohkan tuh memang benar-benar pertanian, bukan sayur itu masuk ke perkebunan gitu. Maksud saya seperti itu. Nah, kalau masalah dataran tinggi dan dataran rendah, jadi memang perkebunan rata-rata itu kan ada di dataran tinggi. Selain humiditasnya berbeda dengan dataran rendah dan hanya beberapa tanaman saja yang bisa ditanami di sana ya. Mungkin atau teman-teman ini bisa melakukan penelitian seperti yang paling banyak di kita ini kan seperti durian gitu kan. Durian itu kan harus diawasi seperti waktu berbunga, terus angin, itu kan bisa dilakukan sebuah penelitian seperti itu. Saya hanya men-trigger teman-teman bahwa teknologi itu akan maju.
Tinggal teman-teman sendiri mau menciptakan teknologi itu atau sebagai penonton teknologi itu, begitu, Mas Sigit. Baik Pak, cukup jelas Pak. Baik ya. Yang lain? Gimana yang lain? Ada pertanyaan? Kalau Permisi Pak. ya, Mas Ahmad. Ya, Silakan. saya sebelumnya perkenalkan dulu Pak, nama saya Maulana Rizky, mahasiswa elektro angkatan 2017. Saya ingin bertanya Pak, kebetulan kan Bapak ahli di bidang agroteknologi Pak, mungkin sudah banyak permasalahan-permasalahan terkait entah itu pertanian ataupun perkebunan yang Bapak temukan. Nah, kira-kira Pak, mengenai hal tersebut, mungkin ada nggak Pak masih permasalahan-permasalahan yang sekiranya mungkin bisa kami mahasiswa elektro ITK pecahkan atau bisa dijadikan topik penelitian Pak, seperti itu Pak? Ya, terima kasih pertanyaannya. Sebetulnya ya saya nggak ahli-ahli banget, tapi kan saya pernah melakukan, gitu aja sih bedanya. Saya pernah melakukan riset itu aja. Jadi begini Mas, sebetulnya kendala mau di pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain-lain itu di suatu wilayah itu meskipun topiknya sama, tetapi dengan kondisi yang berbeda pasti kita memiliki permasalahan yang berbeda. Misalnya waktu saya dulu, karena penelitian saya di Jawa ya, di Jawa tepatnya di Surabaya, di mana kondisi panas, terus anginnya itu cukup kering, di mana panasnya kan terik sekali ya. Untuk menanam sayuran saja kita harus memberi pelindung atasnya ya. Kalau memang kita benar-benar ingin menghasilkan sebuah produk yang bagus gitu. Kalau kita asal-asalan ya terima apa adanya aja, yang penting dipupuk dengan rajin, diberi tanaman di air yang rajin, itu sudah cukup. Tapi ya asal jadi di pasar juga terjual murah lah ibaratnya begitu. Jadi kalau kita bisa menerapkan hal yang sama. Jadi penelitian yang ada di Surabaya maupun di Malang, di Yogyakarta itu bisa kita terapkan di daerah kita, karena daerah kita dilalui oleh garis khatulistiwa, di mana penelitiannya pun akan berbeda. Jadi permasalahan itu akan muncul jika kita sudah terjun ke sebuah wilayah. Jadi kita tidak bisa menerka-nerka sebuah penelitian. Misalnya, oh di sana kita harus tahu dulu wilayahnya apa, panasnya gimana, keadaan airnya gimana, begitu. Baru kita bisa tarik sebuah kesimpulan bahwa di sana membutuhkan alat seperti misalnya alat ini sekarang di sana banyak serangga, jadi saya menciptakan alat pembasmi serangga gitu. Tapi serangga kan berbeda. Kita serangga yang mau disemprotkah atau serangga yang akan diusir. Jadi kalau disemprot kan alatnya juga beda. Kita menggunakan nozzle, terus kita harus pakai sensor kamera atau sensor thermal kamera untuk mendeteksi si hama, atau menggunakan sensor bau karena ada serangga yang bau kan. Nah, serangga yang bau ini kita bisa deteksi dengan menggunakan sensor-sensor sensor gas itu membedakan, bisa menjadikan sebuah penelitian baru gitu. Misalnya, saya membuat alat pendeteksi bau wereng gitu, atau untuk petani di mana, kan udah berbeda. Jadi dari judulnya sudah berbeda, mungkin alatnya bisa sama tapi judulnya bisa berbeda Mas, karena wilayah kita berbeda dengan daerah Jawa gitu. Apalagi kita elektro di ITK ini menurut saya untuk Kalimantan Timur cukup baru ya. Jadi banyak penelitian yang bisa kita lakukan di pertanian, perkebunan, peternakan, contohnya, atau yang di daerah pesisir itu kan banyak perikanan, itu bisa cara memberi pakan ikan. Kalau tempat orang-orang dilakukan berdasarkan timer waktu, kita bisa melakukan berdasarkan laparnya ikan gitu. Atau kita bisa mendeteksi sebuah sungai itu tercemar oleh air
limbah atau tidak, atau limbah apa, limbah minyak gitu. Jadi sebuah permasalahan itu akan muncul setelah kita terjun di suatu wilayah ya. Kita teliti dulu wilayah itu, ya coba jalan-jalan kemana gitu, atau teman-teman semua coba melakukan camping kecil-kecilan lah, sambil bertanya ke lingkungan sekitar apa yang mereka butuhkan, begitu cara menentukannya. Kalau masalah teknologi itu akan bisa dikembangkan berdasarkan by request ya, berdasarkan permintaan dari pelaku produksi, begitu. Kalau kita sebagai engineer, kita hanya menerima sebuah komplain, baru kita membuatnya, begitu. Itu menurut saya sih Mas. Jadi kalau saya sarankan untuk Mas Ahmad, kalau memang tertarik di agriteknologi, coba datang ke pelaku agriteknologi itu sendiri. Jadi kayak di pertanian, apakah sudah ada teknologi, kalau belum, kalau sudah apa yang pernah di sana gitu. Jadi dari sana kita bisa mengambil sebuah permasalahan. Nah, dari permasalahan itu yang kita teliti secara terus-menerus, maka kita akan bisa membuat sebuah inovasi baru, begitu Mas. Kalau saya pribadi untuk di Kalimantan Timur yang bisa diterapkan itu seperti pertanian duren, karena kita tahu durian itu kan salah satu makanan yang salah satu buah yang disukai oleh masyarakat kita ya. Nah, itu kan apa? Bunganya itu kalau kita tidak awasi atau kita biarkan saja, maka jumlah durian itu nggak sebanyak yang kita awasi gitu. Nah, itu bisa salah satunya. Yang kedua itu pengusir hewan-hewan liar seperti hewan babi yang ada di mana, kelapa sawit. Nah itu biasanya kalau pelaku kelapa sawit juga kebingungan dengan hewan-hewan liar itu, seperti babi, seperti monyet. Nah itu bisa kita membuat sebuah inovasi di perkebunan itu. Atau selama ini pemanenan menggunakan cara memanen kelapa sawit kan hanya dilihat, oh sudah masak, tapi kan kita belum pernah mengetahui yang masak seperti apa, masak benar seperti apa, yang belum masak seperti apa gitu kan. Nah, itu bisa bisa kita jadikan sebagai objek penelitian begitu. Mungkin itu Mas Ahmad kalau dari saya ya. Tapi saya sarankan Mas Ahmad coba jalan ke pertanian. Terus Mas Ahmad teliti, apa Mas Ahmad bayi tanya-tanya lah, tanya-tanya ke petani, gimana Pak, begini gitu. Atau kalau yang di kilometer di kilo itu kan ada pertanian nanas ya, atau perkebunan nanas. Nah itu bisa, siapa tahu mereka ada masalah seperti tumbuhnya besar si nanas ini tidak maksimal atau seperti apa, atau cara mempercepat buah nanas, ibaratnya dari bibit sampai jadi buah itu kita bisa memangkas waktunya dengan teknologi yang ada, tapi kita ciptakan keelektroannya seperti apa gitu. Kalau selama ini misalnya si petani memberi pupuk secara manual, terus Mas Ahmad bisa menerapkan teknologi baru menggunakan drone, menyiram dengan drone begitu. Mungkin seperti itu Mas Ahmad. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya Pak. Baik, yang lain? Kalau tidak ada, saya mau tanya satu-satu ya. Jadi saya ini belum tahu teman-teman itu minatnya kemana gitu, atau sudah ada pandangan kemana, ingin membuat apa. Jadi dengan Pak Sena kan sudah sampai UTS sudah lewat, ditambah 2 pertemuan lagi. Jadi harusnya sudah punya lah sebuah rancangan, saya ingin membuat apa gitu ya. Atau malah
ingin berpindah dari agroteknologi ke biomedis gitu. Jadi saya mau tanya satu-satu ya, dari yang pertama, Mas Ahmad sendiri gimana? Mas Ahmad Maulana Rizky, silakan. Kalau sebelumnya terima kasih Pak. Kalau dari saya sendiri sih memang karena mayoritas dari keluarga saya eh, kebanyakan bekerja di entah itu di pertanian atau perkebunan, saya sangat 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 prepare ke dua bidang itu Pak, terlebih di agroteknologi ya Pak khususnya. Nah, namun untuk saat ini saya belum belum menemukan titik terang akan mengangkat eh, topik seperti apa Pak. Mungkin itu sih. Kalau boleh tahu perkebunannya apa Mas Ahmad ya? Atau maksudnya lingkungan Mas Ahmad di pertanian apa begitu? Kalau untuk pertanian ya pertanian saya belum tahu Pak pertanian perkebunan. Mungkin untuk spesifiknya kayak menanam padi, kemudian eh, durian dan juga kelapa sawit Pak. Durian, kelapa sawit ya. Kalau durian ya itu tadi misalnya coba Mas Ahmad eh, amati selama ini durian itu dibiarkan tumbuh saja atau ada diberi apakah gitu untuk menambah jumlah buahnya. Kalau di sawit apakah pembuatan bibit sawit itu dilakukan secara manual atau perlu perhatian khusus? Misalnya ya, kalau pertanian banyak sih Mas. Kalau pertanian tuh Mas bisa membuat kayak sensor foil. Tahu sensor foil Mas ya? Sensor kelembapan tanah. Iya Pak, tahu Pak. Nah, sensor kelembapan tanah itu bisa untuk mendeteksi, oh sekarang ini terlalu banyak air nih di sawah gitu. Bagaimana cara menguranginya? Atau sekarang ini lagi kemarau nih, lagi kemarau. Gimana ya saya cara memberikan air yang cukup? Jadi itu bisa menggunakan sensor foil, Mas. Jadi sensor foilnya itu bisa diletakkan di biasanya tidak bisa dilakukan di satu titik ya. Biasanya dilakukan ke 5 titik. Sudut kanan ujung di segi empatnya, lalu di tengah satu. Begitu caranya ya. Jadi kita ambil sudut-sudutnya, 4 sudut ditambah tengah satu. Nah itu untuk memastikan bahwa air itu atau kondisi tanah itu cukup menurut kita gitu, menurut penelitian yang ada. Jadi misalnya ya, pertanian itu terlalu banyak air, apakah membuat jumlah hasil taninya makin banyak apa makin sedikit gitu. Mungkin bisa seperti itu. Atau Mas Ahmad bisa mengangkat sebuah pertanian hidroponik, ibaratnya ya. Jadi padi dihidroponikan gitu. Jadi bisa Mas. Jadi Mas Ahmad malah lebih enak sih karena sudah berkecimpung langsung dalam dunia pertanian. Jadi kayak pertanian hidroponik bisa, atau pertanian dilakukan di pohon pisang itu juga bisa Mas. Kita melakukan menggunakan sensor foil, itu kita deteksi pisang ini masih kelembapannya cukup atau tidak atau kurang. Bagaimana cara menyaplai agar si bongkok pisang ini selalu sesuai sama yang kita inginkan gitu. Itu bisa. Kita membuat teknologi baru juga bisa gitu dalam dunia pertanian. Tidak harus eh, melakukan pertanian yang sudah ada dengan luas yang lebih luas, ibaratnya luasnya sangat luas sekali gitu. Kan kita keterbatasan ya. Tapi itu bisa dijangkau, misalnya pertanian yang luas. Mas Ahmad bisa menggunakan eh, jaringan radio. Jadi ada pengantar informasi. Jadi Mas Ahmad membuat 5 titik dan menggunakan cloud sebagai penyimpanannya. Jadi semua informasi disimpan di cloud. Nah, bisa monitoring pertanian gitu. Mas Ahmad bisa, atau kapan memberikan pupuk. Nah, begitu Mas Ahmad. Mungkin dari saya itu. Jadi eh, coba mulai sekarang belajar mencari jurnal Mas ya. Masalah pertanian yang Mas Ahmad ingin geluti, ibaratnya pertanian padi atau pertanian
sawit ataupun durian gitu Mas. Yang paling penting yang pertama itu tadi jurnal. Mas Ahmad harus sering membaca jurnal. Kalau jurnalnya kurang, ya kita nggak akan bisa menemukan penelitian itu. Jadi saya sarankan mulai sekarang karena udah semester 7 ya. Jadi tentukan topik, salah satu topik saja, lalu cari jurnalnya. Nanti kalau memang tidak menemu di situ, cari topik baru, temukan jurnal yang baru gitu. Mungkin itu Mas Ahmad. Selanjutnya, Ya, baik, Mas. Terima kasih. ya Mas Ahmad. Selanjutnya Faredo. Faredo, silakan. Oke, baik. Ya, baik, terima kasih, Pak. Kalau dari saya, kebetulan untuk semester ini saya ngambil 3 mata kuliah yang di bidang minat elektronika. Itu ada mekanika, medika, dengan agroteknologi nih, Pak. Dan kebetulan saya dapat topiknya sudah semedi juga berhari-hari. Akhirnya memutuskan untuk mengambil di medis, Pak. Itu saya topiknya, ya, itu saya topik untuk mengetahui fobia seseorang, Pak. Fobia seseorang menggunakan sensor apa, Mas? Itu saya pakai sensor detak jantung, pulse heart sensor, sama satu lagi namanya sensor GSR, Pak, Galvanic Skin Response. Itu yang diambil berarti detak jantung ya. Detak jantung berarti menggunakan ECG. Enggak, pakai rate aja. Kalau enggak, Pak. Iya, kalau saya bisa pakai max 30-100 itu, Pak. Atau pakai pulse heart sensor yang bentuknya bulat terus ada love-nya gitu, Pak. Mungkin Bapak Haris pernah lihat. Yang ditempel itu ya? Iya, Pak, yang di jempol. Karena kalau pakai EKG saya rasa agak repot karena apa namanya? Yang untuk nempelin ke kulit itu kan harus rutin diganti, Pak. Jadi saya rasa agak repot nanti kalau agak boros gitu, Pak. Kalau saya ganti itunya. Nah, gitu. Selanjutnya sudah menentukan mau menggunakan mikro apa, Mas? Kalau saya untuk sementara karena saya di rumah adanya Uno, jadi saya pakai Uno dulu, Pak. Terus ini rencananya hanya mengetahui, berarti kan mengambil data aja Mas ya, hanya mengetahui data, lalu diklasifikasikan gitu Mas ya? Iya, Pak, jadi nanti akan ada apa ya, istilahnya relawan yang saya ambil datanya, terus nanti saya bisa kategorikan apakah orang yang bersangkutan ini fobia atau tidak, mungkin seperti itu, Pak. Ya, sebetulnya menarik sih Mas. Penelitian biomedis itu menarik. Cuma penelitian itu kan sudah banyak orang yang melakukan Mas ya. Jadi saya harapkan Mas sudah mulai browsing mengenai jurnal itu tadi. Jurnal dari biomedis. Jangan sampai penelitian Mas Faredo ini ya, penelitian Mas Faredo ini sudah dilakukan orang lain. Kalau penelitian Mas Faredo sudah dilakukan orang lain dan tidak ada pembeda ya, nanti jatuhnya plagiat Mas. Jadi kita sangat mewanti-wanti jangan sampai plagiat gitu. Jadi karena penelitian medis ini sudah berkembang sangat tinggi, khususnya yang lagi saling berperang ini ITS sama ITB, itu masalah medis ya Mas ya. Mungkin harus dicari dulu. Jadi jangan sampai penelitian Mas ini sudah dilakukan ternyata dinyatakan plagiat gitu. Mungkin coba mulai menggali, cari pembeda karena biomedis ini berbeda dengan robot ataupun agritek karena biomedis ini sifatnya umum, akan bersinggungan dengan banyak orang, termasuk dunia medis sendiri, termasuk orang-orang pendahulu yang sudah pernah melakukan penelitian begitu. Kalau saran saya itu tadi jurnal diperbanyak, minimal sebuah penelitian itu minimal 15 jurnal.
Kalau 15 jurnal itu sudah ketemu, Mas Faredo tidak boleh mencontek dari 15 jurnal itu. Kalau jurnal semakin sedikit, maka peluang kita meneliti semakin besar. Itu. Jadi kalau medis harus berhati-hati karena saling komplain nih kalau sudah mulai banyak mematenkan sebuah penelitian sekarang. Jadi para profesor sudah banyak melakukan pematenan harus diwaspadai karena penelitian medis luas cakupannya. Mungkin itu saran saya dari saya, Mas Faredo ya. Tidak harus agritech. Jadi tidak. Iya Pak, terima kasih Bapak. Agritech. Jadi Oh iya Pak, siap. boleh luas, gitu ya. Selanjutnya. Terima kasih banyak Pak Aris. Sama-sama Mas Faredo. Ilma ya, Merlin ya, Ima Merlin. Iya Pak. Baik, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Ima Merlin dari Elektro Angkatan 2017. Buat bidang minat saya, buat topik saya ke arah smart home Pak. Oh, smart home. Di smart home berbasis Islami teknologi. Islami teknologi? Iya, jadi menerapkan Islami teknologi maksudnya teknologi yang membantu umat Muslim dalam menjalankan ibadahnya, Pak. Oh, begitu. Bagus. Topiknya bagus ya. Tinggal dicari pembedanya dari pendahulu-pendahulunya ya. Jadi topik dari Mbak Ima Merlin bagus. Karena mungkin sedikit orang ya yang ingin menciptakan smart home tapi basisnya Islami gitu. Mungkin bisa digali lebih dalam, terus mulai mungkin sudah ada pembimbingnya Mbak atau bagaimana? Iya Pak, buat pembimbingnya saya dengan Pak Farid dan Pak Sena. Oh gitu ya, jadi harus di ini ya, kayak didiskusikan benar-benar, jangan sampai nanti Iya baik Pak. Penelitiannya Mbak Ima nanti hanya di tengah jalan gitu, karena biasanya sih kalau cewek ini gampang putus asa di tengah biasanya. Jadi tolong Insya Allah enggak Pak. Ya, teman-teman yang lain disupport ya, karena tidak bisa dipungkiri mungkin ada salah satu dari kalian yang lebih pandai dalam pemrograman atau dalam skematik, elektro solder menyolder dan lain-lain. Jadi teman-teman harus saling support ya. Kalau bergerak sendiri biasanya lulusnya enggak bisa bareng gitu. Kebiasaannya seperti itu. Ya, Mbak Ima bagus. Kalau saran saya harus ada ininya Mbak ya, jurnal tadi sebagai daftar pustaka, begitu Mbak. Baik Pak, terima kasih. Oke, selanjutnya Mas Muhammad Rizky Dian. Hadir Pak. Hadir ya, silahkan. Bagus nih gambarnya kucing. Kalau untuk tugas akhir saya lebih ke UAV Pak, ke drone. UAV, oh pesawat ya? Iya Pak. Yang terbang-terbang. Lebih tepatnya ke quadcopter sih Pak. Jadi rencananya saya itu kan saya meneliti di bagian baterai. Jadi perubahan dari baterai sendiri itu yang saya ketahui itu beda-beda kondisi Pak. Yang saya cari itu perubahan baterai dari segi efektivitas daya, arus dan tegangannya itu direncanakan di sekitar tol Samarinda Balikpapan yang baru Pak, yang baru dibangun. Nah di situ rencananya tuh UAV-nya itu temanya UAV ambulan Pak. Jadi dari UAV ini membawa seperangkat P3K istilahnya Pak.
Jadi membawa barangnya menuju ke titik poin yang terjadi kecelakaan. Tapi ini dalam yang batasannya itu masih analisa baterai liponya, Pak. Seperti itu. Dan untuk indikatornya tuh saya sudah ada, Pak. Dan saya tuh masih diskusi dengan Pak Sena dengan Pak Andri, Pak, soal masalah tugas akhir penelitian itu. Dan selanjutnya saya cari itu tentang algoritma teknologi. Dan juga tuh saya berhubungan itu masih antara hewan atau tumbuhan, Pak. Jadi kalau untuk tumbuhan sendiri tuh saya niatnya tuh mencari jurnal di bidang image processing di bagian panen buah, Pak. Nah, di depan rumah saya itu kan, Pak, ada buah jambu, Pak. Nah, di buah jambu itu kan saya belum tahu, Pak, dia tuh kondisi matang dari buah jambu itu seperti apa. Jadi itu dengan adanya image processing itu, dengan tujuan itu kita dapat ketahui itu berapa hari sih buah buah jambu itu matang pada waktunya dan bisa dapat dibilang dipanen atau belum. Dan juga untuk hewan sendiri itu lebih ke image processing penyakit kerbau, Pak. Jadi itu bisa dilihat itu apakah kerbau itu sehat atau sakit seperti itu. Tapi masih jangkauan jurnal sih, Pak. Belum saya telusuri lebih dalam lagi. Tapi untuk kalau UAV-nya itu masih sudah ada alatnya sudah ada, tinggal implementasi pengukurannya aja belum dapat. Itu saja dari saya. Baik, menarik ya. Langsung 3 topik. Jadi sebetulnya bagus kalau UAV lebih, apalagi sekarang medis ya, yang lagi rame kan medis ya. COVID gini kan rame. Jadi bisa sih kalau P3K biar tidak bersinggungan dengan manusia langsung, kita antar itu bisa. Masalah penelitian itu hanya modal kita ya. Jadi yang penting kita tahu dulu apa aplikasinya. Masalah kita mau meneliti baterainya atau meneliti yang lain itu nggak masalah. Yang penting dalam pembuatan pendahuluan atau latar belakang kita itu jelas. Jangan tiba-tiba saya ingin membuat saya ingin meneliti baterai, kan nggak jelas. Jadi kita harus tahu dulu tujuan kita buat itu apa, kegunaannya bagi masyarakat itu apa. Sama seperti tadi ada kayak image processing untuk jambu ya ibaratnya. Apakah daerah Mas Muhammad Rizky ini semua petani jambu gitu. Jadi lebih efektifnya kalau yang diteliti itu daerah petani jambu gitu, bukan jambu di depan rumah gitu. Jadi kita bisa mengangkat sebuah topik dengan latar belakang yang jelas gitu. Jadi kita ini diterapkan di petani jambu. Nah, ke petani jambu nggak harus setiap hari. Jadi penelitian kita model dengan bagus, tapi latar belakang kita jelas. Oh, sudah pernah dites di perkebunan mana gitu. Sama dengan yang satu tadi image processing untuk hewan gitu ya. Jadi nggak masalah, image processingnya tidak bermasalah. Yang bermasalah adalah latar belakang kita untuk membuat sebuah penelitian. Jadi bebas mau semua itu yang berdasarkan yang diteliti berbeda-beda tidak masalah. Yang penting latar belakang kita jelas mau buat apa. Nah itu yang paling utama ya. Jadi kalau jurnal harus difokuskan ya, mulai difokuskan pilih apa. Jangan nanti waktu udah skripsinya ada 3 gitu. Jadi kan ampuh gitu ya. Harusnya udah S3 ya kan. Langsung 3, jadi S1, S2, S3 jadikan 1 gitu. Wah, itu tambah bagus makanya. Bisa dicicil Mas, misalnya saya S1 saya ngambil yang UAV dulu gitu. S2 saya ngambil pertanian, nggak masalah. S3 saya baru ngambil yang hewan gitu. Intinya kita masih terkait dengan elektro gitu. Saya tidak masalah sih seperti itu. Yang penting latar belakangnya jelas. Mungkin saran saya itu diperjelas latar belakangnya gitu. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Yes.
sama-sama. Tapi bagus, menarik. Bisa mempunyai topik 3 ya, bagus sekali. Semua cabang lagi. Terus image processing tuh nggak banyak yang suka karena rumit biasanya sih, karena ada manipulasi gambar gitu, kamera biasanya menggunakan Python begitu. Nah, kalau yang nggak suka pemrograman sih banyak yang menyerah di situ, biasanya cari yang gampang biasanya. Selanjutnya Mas Muhammad Alif Nugraha, silakan. Ya Pak, sebelumnya perkenalkan diri dulu Pak. Nama saya Muhammad Alif Nugraha, biasa dipanggil Alif dari Teknik Elektro 2017. Untuk mengenai masalah TA, jujur Pak, saya memang tertarik di bidang biomedik sama agroteknologi. Nah, tapi semakin ke sini sudah mengkerucutkan minggu lalu, kalau saya ambil topik di biomedik aja Pak. Nah, untuk masalah topiknya sendiri, saya itu mengenai alat ukur gula darah dan kolesterol, teknik non-invasif dengan sensor infrared dan fotodioda, dan melalui sistem komputasi cloud yang akan direkomendasikan di Rumah Sakit Balikpapan. Seperti itu, Pak. Bagus. Ini ingin membuat sebuah alat ukur yang portable gitu kayak, kalau nggak salah ya. Iya, Mas Muhammad. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi membuat alat baru ya, yang langsung bisa membaca darah gitu ya. Iya, benar, Pak. Bagus. Jadi harus diperhatikan kalau berhubungan dengan cloud ini, Mas Muhammad Alif harus punya ini juga, apa namanya, web base-nya atau apa ya, yang WiFi kah ya, WiFi base-nya. Jadi transfer datanya kita harus perhatikan, kita pinjam kah atau kita menggunakan yang gratis kah gitu. Jadi harus diperhatikan di bagian database, bagian database itu, karena kita tidak bisa dipungkiri ya, data-data itu bisa acak kalau kita tidak ada proteksi di sana ya. Jadi harus mulai inilah apa, mulai mencoba mengirim data dari device ke internet. Jadi saya sarankan di situ kalau jurnal itu udah wajib. Selanjutnya mencoba pengiriman data dari device ke cloud. Nah, itu dicoba dulu sebelum melakukan yang lain, karena transfer data di situ biasanya ada kendala. Jika menggunakan ISP itu biasanya ada kendala delay seperti itu. Jadi tidak bisa real time. Jadi harus memilih device yang benar-benar kita butuhkan ya. Kalau memang delay tidak bermasalah ya nggak apa-apa gitu. Kalau memang sesuatu itu bermasalah, kita jangan menggunakan ISP, itu saran saya sih. Ini itu Mas Alif Nugraha. Mungkin bisa dicari-cari dulu ya, device-nya mulai dicari kalau saran saya, karena sudah mengkerucut ya. Itu topiknya bagus. Jadi permasalahan yang diangkat harus lebih spesifik intinya. Terus teknologi di mana kayak misalnya kita mau menjurnalkan ya, kita harus ada pembedanya menjurnalkan tuh. Misalnya, oh di database saya itu saya kunci Pak, tidak semua orang bisa melihat gitu. Hanya rumah sakit yang memiliki kode saja yang bisa melihat. Gitu. Mungkin itu saran saya. Bagus tapi. Baik Pak, terima kasih Pak. Salam kenal juga Pak. Ya, salam kenal Mas Muhammad Alif ya. Untuk semua salam kenal ya. Saya kebetulan baru dan mungkin saya hanya berbagi apa ya, sesuatu yang pernah saya lakukan, itu aja sih. Jadi bukan menggurui, karena saya lebih pernah melakukannya gitu aja. Jadi mungkin kalau teman-teman ada apa,
saran baru ke temannya, langsung sampaikan aja, oh saya pernah ini, biar lebih bagus temannya. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya Mas Muhammad Dafariski. Iya Pak, mohon izin sebelumnya Pak. Di sini saya rencananya ngambil tugas akhir di biomedik sih Pak. Judulnya topiknya itu tentang alat bantu jatuh, alat pendeteksi jatuh untuk orang lanjut usia. Jadi kenapa saya ngambil ini itu karena seperti yang kita tahu Pak ya, kalau sudah tua itu fungsi tubuhnya itu nggak sekuat kayak waktu masih muda lagi. Nah, mungkin dari situ itu bisa dikembangkan untuk alat pendeteksi jatuh. Nah, jadi nanti jika orang tuanya ini kan nggak selalu orang lanjut usianya ini kan nggak selalu ditemanin sama keluarganya 24 jam gitu Pak. Jadi bisa diawasin dari jauh juga gitu Pak. Nanti alat bantu jatuhnya ini pakai sensor akselerometer sama gyroskop. Gitu sih Pak. Oke, bagus sih. Topiknya bagus sekali. Ini sangat membantu ya. Apalagi orang lanjut usia ini tidak selamanya bisa diawasi ya. Salah satu pengawasan menggunakan CCTV itu pun masih bisa kecolongan gitu. Bagus sih menggunakan. Tapi harus diperhatikan bahwa sensor akselerometer dan satunya apa Mas? Apa Pak? Sensornya akselerometer sama? Gyroskop. Gyro? Iya Pak. Mas harus tahu dulu gyro sama akselerometer itu sama atau enggak gitu dulu. Iya Pak. Atau jangan-jangan fungsinya sama. Jadi siapa tahu ya, siapa tahu fungsinya sama, nanti seolah-olah malah sia-sia menggunakan dua sensor, padahal satu sensor saja sudah bisa. Gitu. Bagus sekali, tapi banyak tantangannya Mas. Iya Pak. Apabila orang lanjut usia ini dalam keadaan jongkok atau keadaan duduk, kan peletaan sensor berpengaruh gitu. Jatuhnya ini jatuh yang bagaimana? Jangan-jangan berbaring dianggap jatuh gitu. Yeah. Atau duduk dianggap jatuh. Kan giroskop kan mainnya hanya kemiringan, lalu ke depan, ke belakang, ya kan? Iya Pak. Nah, kalau nggak salah seperti itu. Jadi harus semakin dilihat anatomi mana yang ingin yang ingin sebagai acuan gitu. Jadi biar tahu kenapa milih anatomi itu. Jadi latar belakangnya jelas karena orang jatuh apanya dulu yang jatuh gitu. Jadi harus dipahami sekali ya. Terus baik Pak. Kalau bisa itu alatnya sudah tidak menyusahkan orang tua, malah jangan-jangan alat kita bikin kesandung orang tua lagi gitu. Jadi harus diperhatikan. Kalau bisa kecil ya alhamdulillah, kalau misalnya mau pakai handphone pun sekarang juga bisa gitu. Semua di handphone juga ada akseleronya juga. Jadi tergantung kita mau bagaimana ya. Iya Pak. Kemarin sih kalau yang di HP itu kata pasiennya itu soalnya nggak semua orang tua gitu Pak pakai smartphone Pak. Biasa kan ada yang pakai HP lama, HP jadul. Ya. Bagus. Ya jadi harus mulai dipahami bahwa kalau pengalaman saya akselero itu satu terlambat. Jadi pembacaan datanya itu agak lambat, tidak bisa real time. Selanjutnya dia bertumpuk datanya biasanya. Iya, Pak. Jadi harus diperhatikan, kalau bisa pilih yang terbaik lah. Kalau memangnya hanya giro saja ya pasang giro saja, kalau akselero saja atau bisa pasang akselero saja. Jadi jangan menggunakan banyak sensor tapi merugikan kita gitu. Baik Pak. Mungkin itu saran dari saya. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama. Itu sebatas pengetahuan saya. Sekarang Mas Sigit Sanjaya. Silakan.
Baik, Pak. Jadi topik saya TA kemarin itu tentang rancang bangun alat social distancing, Pak. Jadi saya di sini rencananya bikin alat untuk menjaga jarak aman saat beraktivitas di luar rumah maupun dalam rumah, di kantor ataupun di tempat umum yang keramaian, gitu, Pak. Menggunakan sensor PIR. Jadi kan seperti kita tahu sensor PIR itu kan dia mendeteksi radiasi panas. Nah, belum setelah saya baca artikel ilmiah jurnal-jurnal, belum ada sensor PIR yang dapat mendeteksi jaraknya. Saya mau coba sensor PIR ini untuk mendeteksi jarak seperti itu, Pak. Begitu ya. Sudah Mas Sigit? Iya, Pak. Jadi sensor PIR itu Mas Sigit nggak bisa menggunakan yang digital ya? Iya, Pak. Jadi keluarannya sensor PIR yang saya gunakan ini, dia keluarannya sinyal analog, Pak. Di mana di sinyal analognya ini ditransport dulu, diolah datanya untuk didapatkan frekuensinya, kemudian dimasukkan ke learning mesin untuk mengetahui kondisi-kondisinya seperti apa gitu, Pak. Bagus sekali ini. Jadi tantangannya PIR itu ya, jadi kalau kita menggunakan digital, dia keluarnya 0 dan 1, jadi tidak bisa mengetahui jaraknya ya. Selanjutnya kalau analog itu bisa, tapi itu tadi kita mau analog itu kan yang terjual ya, yang terjual. Iya, Pak. Ya. Yang terjual itu adanya digital. Nah, kalau kita bisa mencari yang analog, biasanya itu berupa sensor. Nah, dari situ biasanya kita harus masih membuat sebuah pengondisi sinyal, ya. Harus biasanya sensor PIR itu kecil, keluarannya kecil sekali. Saya pernah melakukan percobaan itu kebetulan ya. Pernah melakukan percobaan itu, ya memang memiliki kesusahan tersendiri ya untuk sensor PIR yang analog ya, kecil sekali, jadi kita harus pengondisi sinyalnya harus benar-benar bagus ya. Kita harus memastikan komponen yang kita gunakan itu benar-benar 0% lah ininya ya, kayak ruginya 0% gitu. Nah, jadi harus mulai kalau saran saya dari sekarang mulai mencari sensornya dan pengondisi sinyalnya. Kalau masalah learningnya tinggal dipelajari ya, kan sudah ada pelajaran learning kan? Ya, Pak. Ya, pelajaran learning. Mungkin nanti kalau ada Bu Happy juga pandai di learning ya. Nanti bisa tanya, misalnya bukan pembimbing pun teman-teman bisa tanya ke beliau-beliau ya, atau coba tanya saja ke semua dosen, kayak bisa Bu Borokatun, Bu Oka ya, atau Pak Himawan komputer, dia itu programmernya bagus. Jadi kalau masalah programmer masih bisa dipelajari, kalau masalah sensor harus itu penelitian masalah sensor analognya ya. Tapi kalau ini benar-benar bisa diwujudkan, mungkin Mas Sigit bisa itu menjual alat itu bisa. Iya, Pak. Jadi bisa dipublikasikan bahwa ITK punya ini penelitian seperti ini untuk membantu kita social distancing ya. Selain mengetahui panas suhu tubuhnya ya, ketahui juga jaraknya gitu. Mungkin ini Mas Sigit harus mulai belajar semua ini ya, pemrograman dan elektronya dengan baik ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, karena 1 semester enggak cukup ya. Harus 1 tahun. Ya, harus 1 tahun. Harus siap-siap 1 tahun ya. Oke, itu saran saya Mas Sigit. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Bisa direalisasikan ya. Yang Amin. terakhir ini Yuda Saputra.
Saputra ya? Iya Pak. Jadi perkenalan, nama saya Yuda Saputra Bose, biasa dipanggil Bose dari Elektro 2017 Pak. Jadi untuk topik TA yang saya ambil itu judulnya itu rancang bangun wireless charging dengan metode smart tracking. Nah jadi di sini saya lebih fokus pada metodenya Pak, yang dimana itu smart tracking. Kan pada wireless charging konvensional itu Pak, primary coil-nya itu sudah ada tempatnya di charging area situ. Nah, jika kita misalnya mau naruh HP, yang dimana HP itu ada secondary coil-nya, kalau kita naruhnya itu enggak pas, itu enggak bakalan tercas Pak HP-nya Pak, karena posisinya tidak cas. Nah, jadi maksud dari smart tracking ini, jadi semisal kita taruh HP di sebuah charging area, misalnya surface-nya itu Pak, nanti primary coil-nya sendiri yang mendatangi si secondary coil, seperti itu Pak. Bagus, bagus. Ini bagus. Ini sangat berguna sekali untuk kita semua ya, kalau memang bisa direalisasikan ya. Iya Karena Pak. pengecasan secara wireless ini sangat lagi berkembang sih, lagi berkembang. Jadi semua meletakkan handphonenya tanpa harus ada kabel ya penghubungnya. Iya Jadi Pak. mengecas menggunakan wireless. Ya. Bagus. Yang perlu diperhatikan ini sekarang ya, yang perlu diperhatikan untuk Mas Yuda, pastikan koilnya dulu Mas ya. Jadi jangan sepenuhnya percaya dengan koil yang terjual atau yang ada di pasaran. Jadi kalau Oke memang Pak. Mas Yuda bisa membuat koil itu sendiri malah lebih baik. Jadi malah penelitiannya double ya kan. Jadi Iya Mas Pak. Yuda dapat paten koilnya, dapat skripsinya juga ya, penelitiannya bisa diterima gitu. Itu bagus Iya sekali Pak. Mas Yuda. Ini hal-hal yang baru ya menurut saya. Ini untuk sementara ini siapa yang membimbing Mas ya? Kalau saya pembimbingnya itu Pak Sena sama Pak Farid Pak. Oh gitu. Mas Sena sama Pak Farid ya. Nanti bisa tanya-tanya ke Power yang bisa itu Bu Firil, bisa Power. Coba ditanya charging itu seperti apa Oke bagian Pak. Power ya. Karena beliau juga saya lihat penelitiannya ya masalah power charging juga gitu. Terus Pak Pak Yun juga ahli karena sudah berkecimpung di dunia uh, solar cell ya. Solar cell baik di industri sudah tercakup juga Pak Yun. Jadi bisa tanya Pak Yun juga ya. Jadi jangan terfokus, intinya jangan terfokus sama pembimbing ya. Jadi informasi bisa digali di mana-mana. Jadi semua dosen itu bisa menyarankan ya. Jadi selain memudahkan teman-teman untuk mengambil sebuah kesimpulan atau mengambil sebuah pilihan, jadi teman-teman harus mulai aktif sekarang ya semester 7 ya, tinggal hitung bulan aja ya, nggak genap setahun kan. Iya Pak. Ya mulai di ini semuanya ya. Bagus penelitian teman-teman sekalian, ya bagus Mas Yuda ya. Ya, terima kasih Pak sarannya Pak. Bisa ya terrealisasi ya. Buat teman-teman semua bagus penelitiannya, topiknya bagus, tinggal pengkerucutan apa yang ingin diteliti, metode apa yang digunakan. Karena S1 itu selain aplikasi, kita harus fokus ke metode yang akan digunakan. Misalnya ada menggunakan mesin learning, menggunakan fuzzy logic, ada yang menggunakan PID, ada yang menggunakan AI, ada yang menggunakan metode-metode yang lain yang di power, misalnya kayak efisiensi atau SWAM. Jadi banyak ya, banyak sekali yang bisa digali. Yang saya tekankan S1 bukan hanya membuat, tapi harus ada metodenya ya, metode penelitiannya ya, untuk mencapai sebuah penelitian itu sendiri. Mungkin sudah jam 6 ya. Sudah hampir jam 6 ya. Mungkin masih ada pertanyaan atau bagaimana? Pak. Cukup ya. Kalau cukup,
mungkin saya sudahi pertemuan hari ini. Terima kasih sudah hadir. Minggu depan tetap ya jamnya 4:30 ya. Oke, 4:30 ya? Ya, 4:30. Baik, Pak. Baik, untuk teman-teman sekalian, dari saya salam kenal. Saya Haris Sugiarto ya. Nanti kalau misalnya ketemu bisa ditegur karena jumlah kalian sangat banyak dan jumlah saya cuma 1 ya. Mungkin kita akhiri pertemuan hari ini dengan berdoa ya, menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mudahan teman-teman sekalian dimudahkan dalam menyusun tugas akhir dan skripsinya. Kalau bisa sampai jurnal ya. Kalau bisa ya bisa lanjut ke studi selanjutnya. Mungkin diakhiri dengan doa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah hadir di kuliah ini. Saya doakan mudahan sukses semua dalam skripsinya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak.